Alvin Lim adalah sebuah nama yang mulai mencuat dan viral dalam video-videonya yang mengkritik keras oknum kepolisian dan kejaksaan di Indonesia. Beberapa kata-kata pedas dan kiprahnya sempat membuat institusi penegak hukum gerah. Alvin Lim dikenal sebagai seorang pengacara dan pendiri LQ Indonesia Law Firm, kuliah undergraduate ekonomi di Amerika di salah satu universitas terbaik di Amerika, UC Berkeley. Alvin melanjutkan graduate school di Universitas Colorado, Amerika. Di Indonesia Alvin Lim kuliah hukum S1 di STI Gunung Jati dan S2 di UNPAM. Di Amerika Alvin Lim kerja di BAN dan jabatan terakhir Wakil Presiden ASBAN di San Francisco dan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Wali Kota San Francisco, Willie Brown. Di Indonesia, Alvin Lim melihat bagaimana hukum di Indonesia mandul, tebang pilih dan tidak memihak masyarakat. Alvin Lim lantas mengambil langkah drastis dan mulai melakukan no viral, no justice dalam kasus investasi bodong yang dikuasakan kepadanya. Alvin Lim berani demo bawa pocong ke Istana Negara untuk bela dan dapat viral kasus Indosuria yang sebelumnya mandek. Alvin juga bongkar modus P19 mati kejaksaan dan menyebabkan Henry Surya ditahan kembali ketika lepas di Mabes Polri. Masyarakat melihat bagaimana seorang pengacara minoritas memiliki nyali yang tidak kalah dari pengacara Batak yang lebih senior. Ungkap Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH. Kiprah dan kata-kata keras Alvin Lim, awalnya diabaikan oleh aparat penegak hukum, hingga akhirnya upaya Alvin membuahkan hasil dan mulai menarik perhatian masyarakat. Video Alvin Lim ketika diwawancara Forum Keadilan di Hotel Pullman Tamrin, viral dengan lebih dari 3 juta penonton karena berhasil membuat Kombes Trunoyudo diam 1000 bahasa dengan belak-belakan kiprah oknum aparat penegak hukum. Belum lagi masyarakat yang mengupload video Alvin Lim lainnya di TikTok. Lanjut lagi muncul video Alvin Lim bongkar kiprah judi 303 dengan narasumber klien LQ juga viral dan banyak dikomentari masyarakat. Lanjut Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm. Gerah dengan kiprah Alvin Lim, para oknum berpikir keras untuk menjerat. Alvin Lim yang hidup lurus, tidak judi, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak pakai narkoba dan tidak suka main pelacur, sangat sulit dicari titik lemahnya. Maka, para oknum berusaha menjerat dengan taktik, ikut serta, maka dicarilah hubungan dengan klien Alvin Lim. Kebetulan ada klien Alvin Lim yang menggunakan alamat kantor milik Alvin Lim untuk membuat KTP palsu. Meli klien perceraian, menggunakan alamat kantor hukum Alvin dan membuat KTP palsu dan digunakan untuk klaim asuransi sejumlah 6 juta rupiah. Maka dikenakanlah Alvin Lim pasal 55 ikut serta karena Meli mendapatkan alamat dari Alvin Lim yang tertera di surat kuasa. Lanjut Bambang. Tahun 2018, Alvin Lim ditangkap, ditahan dan disidangkan di PN Jakarta Selatan dan sempat bebas demi hukum. Jaksa banding dan kasasi sampai MA di tahun 2019. Putusan MA menyatakan bahwa penuntutan jaksa tidak dapat diterima dan berkas dikembalikan ke PN Jaksel. Hingga tahun 2022, karena membongkar borok Kejagung dalam penanganan Indosuria maka kasus pemalsuan KTP disidangkan kembali di 2022 di PN Jaksel dan Alvin Lim divonis 45 tahun. Kejanggalan kasus Alvin Lim. Pertama, kerugian yang hanya 6 juta rupiah. Di mana bisa dilihat jelas dalam persidangan kejaksaan mengerahkan 11 jaksa untuk melawan Alvin Lim sendirian dengan kerugian 6 juta rupiah. Berapa banyak biaya yang negara keluarkan untuk mengusut dan mempidanakan kerugian 6 juta rupiah? Sangat tidak masuk akal, 4 tahun perkara disidang kembali, biaya yang dikeluarkan pemerintah ratusan juta. Juga ini satu-satunya kasus di mana untuk perkara 6 juta rupiah kejaksaan menurunkan 11 jaksa rame-rame mengeroyok seorang pengacara. Ujar Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm sambil tersenyum. Kedua, perkara Alvin Lim 2 kali disidangkan dari PN, PT dan MA sejak tahun 2018 hingga 2023. Aturan hukum Indonesia yang berlaku adalah seseorang tidak dapat disidangkan dalam perkara yang sama 2 kali. Namun, dalam perkara Alvin Lim, kasus sama disidangkan 2 kali dan 2 ditahan di rutan lapas. Anehnya, pula vonis Alvin Lim dikenakan jauh lebih tinggi dari pelaku pemalsuan yang hanya 25 tahun. Alvin divonis 45 tahun. Ketiga adalah perlakuan paksa yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum menunjukkan kekesalan mereka kepada Alvin Lim yang kerap mengkritik aparat penegak hukum.
Ketika sidang digelar kembali di Pen Jaksel, tidak kurang dari 30 anggota kepolisian dan kejaksaan melabrak rumah Alvin Lim di pagi hari subuh dan membawa paksa Alvin Lim untuk bersidang. Tampak jelas di mana kekesalan aparat yang seharusnya panggilan sidang bisa disampaikan melalui surat, malah ditunjukkan dalam show of power, dan mengerahkan puluhan aparat untuk menakut-nakuti dan membuat jatuh mental Alvin Lim. Lanjut Alvin Lim. Keempat adalah dalam kasus Alvin Lim, setelah kasus pemalsuan KTP. Kejaksaan sudah menyiapkan 185 laporan polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik karena Alvin Lim menyebut bahwa Kejaksaan Agung adalah sarang mafia, di mana dalam kasus baru ini juga banyak kejanggalan pula. Bukan Alvin Lim namanya jika mundur dan gentar melawan kelaliman dan oknum aparat. Alvin Lim bicara kepada kami bahwa selama masih bernafas, beliau tidak akan berhenti membantu masyarakat dan berbicara kebenaran. Dipenjara dan dikriminalisasi adalah resiko yang sudah siap beliau hadapi. LQ Indonesia Law Firm bangga memiliki pemimpin yang rela berkorban, berani berdiri tegak atas prinsipnya. Biarlah masyarakat menilai sendiri, tutup Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm.